Nona Muda Wijaya, ikut pemilihan ketua Dewan Siswa. Terpilih jadi ketua. Masa depan cerah. Anak baik, kamu sudah besar. Mama siapkan mobil baru untukmu. Bawa ke sini. Nyonya, mobilnya datang. Nyonya, maaf. Sepeda ini atas pesanan Nona Muda kemarin. Sengaja saya siapkan. Kamu tinggal di rumah, nyaman-nyaman saja. Kok malah mau naik sepeda? Ikut-ikutan pemilihan ketua Dewan Siswa. Kalau di sekolah nanti, kamu diperlakukan tidak adil gimana? Dengar kata Mama, biar Mama antar kamu. Ma, aku sudah dewasa. Pergi sendiri ke sekolah, nggak masalah. Kalau Mama antar pakai mobil mewah, dilihat teman-teman. Mana bisa aku andalkan kemampuan sendiri untuk jadi ketua? Nona Muda sayang, Mama kan orang terkaya di Samudra Tengah. Belum lama ini, sebagai anggota Dewan Pembina Sekolah, menyumbang 220 miliar rupiah ke sekolah. Mau jadi ketua, cuma perlu satu kalimat dari Mama. Ma, aku mau andalkan kemampuan sendiri. Dengan cara yang jujur, dapatkan posisi ketua. Ya sudah, pergilah. Hati-hati di jalan. Baik. Hati-hati di jalan. Baik. Sudahlah, karena dia ingin bersikap rendah diri. Andalkan kemampuannya sendiri. Biarkan saja. Kau buta? Tahu nggak mobilku ini? Harganya berapa? Kalau sampai rusak, jual kau pun nggak bakal cukup ganti ruginya. Mobil ini kok familiar ya? Kayaknya itu mobil yang diberikan Mama untukku. Mobil sport edisi terbatas. Aku sudah berhenti kok. Kamu sendiri yang nabrak. Cepat minta maaf. Oh, mau pura-pura celaka ya? Di kartu ini ada 110 juta rupiah. Cukup untuk nyawamu. Ambil uangnya dan pergi sana. Kamu... Kamu tunggu saja. Halo semua, aku Nadia Pratama. Sebagai peringkat pertama indeks prestasi. Dan peraih banyak medali emas. Kalau aku terpilih jadi ketua, aku pasti nggak akan mengecewakan kepercayaan kalian. Siswa Nadia Pratama, disetujui semua suara. Aku umumkan, Ketua Dewan Siswa periode ini adalah Nadia Pratama. Tunggu dulu. Aku saja nggak ada. Kalian milih ketua apa? Dia orang yang nyaris nabrakku tadi. Siapa dia? Ini siapa? Minggir sana. Keterlaluan. Ia tidak beradab. Kamu ini siapa? Aku saja tidak dikenal. Kampungan. Hah? Ayahku anggota Dewan Pembina Sekolah. Hari ini Bagas Santoso di sini. Lihat siapa yang berani. Berani memberikan posisi Ketua Dewan Siswa ke orang lain. Kamu ini pemilihan Ketua Dewan Siswa. Sudah selesai. Segala hal harus ikut aturan. Aturan? Aturan apa? Hah? Aku anak anggota Dewan Pembina Sekolah. Aturanku yang berlaku. Ini Kepala bagian, biarkan dia ikut pemilihan. Akan kuselidiki untuk Mama, apakah di Dewan Pembina Sekolah ada sisok manis? Wah. Membiarkan anaknya sendiri menindas dengan kuasa seperti ini. Manifesto pemilihanku. Hanya satu kalimat. Ketua ini hanya milik Bagas Santoso. Karena ayahku bukan cuma anggota Dewan Pembina Sekolah, tapi juga orang terkaya di Samudra Tengah, Raka Santoso. Raka Santoso? Bukankah itu ayahku? Anak orang terkaya? Pantas saja begitu sombong. Kemungkinan besar dia akan jadi ketua. Tapi aneh, hubungan ayah dan mamaku selalu baik. Dia tak mungkin punya anak luar nikah. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Ketua dilihat dari kemampuan dan prestasi siswa. Siapa ayahmu? Ada hubungan apa dengan pemilihan? Oh. Oh, siapa ini? Ternyata kau sisok manis. Kenapa? 110 juta rupiah kurang? Mau cari kesempatan? Minta lebih? Bagas Santoso, kakimu masih baik-baik saja? Kau! Nadia Pratama, kau cuma murid miskin. Yang cuma bisa belajar. Berani meragukan kemampuanku sebagai anak orang terkaya? Wah, anak orang terkaya. Cuma bisa ikat nasi ayah setiap hari? Ini yang disebut kontribusimu ke sekolah? Alasan kampanyemu? Tapi, jam tangan Zamrud ini hadiah dari ibu untuk ayah di hari jadi mereka. Cuma satu di seluruh kota. Kartu Bagas Santoso pun kartu tambahan dari ibuku. Jadi ayah Bagas Santoso yang katanya orang terkaya. Benar-benar ayahku? Dengan nilai jelekmu dan catatan pelanggaran sering berkelahi di sekolah. Kau bahkan tak layak ikut pemilihan ketua. Nilai bagus bisa dimakan? Ayahku orang terkaya. Sekolahmu bagus pun nanti tetap jadi buruhku. Tidak percaya? Coba tanya yang di sini, siapa berani protes? Siswa Bagas Santoso, permohonan pengangkatan sudah saya ajukan. Nanti di layar akan tampil persetujuannya. Kau bisa resmi menjabat siswa Bagas Santoso, bukan Ketua Bagas Santoso. Terima surat pengangkatan. Tunggu, saya tidak setuju. Tunggu dulu, aku tidak setuju. Prosedur Dewan Pembina Sekolah belum disahkan. Menyerahkan surat pengangkatan sekarang. Terlalu dini, bukan?
Atas dasar apa kau tidak setuju? Perempuan ini barusan di jalan lihat. Aku bawa mobil super. Langsung mau pura-pura celaka demi minta uang. Gagal, lalu cari masalah di sini. Itu jelas-jelas benci orang kaya. Iri aku punya duit? Aku iri kau punya duit. Hanya karena ayahmu orang terkaya di Samudra Tengah. Boleh seenaknya. Langgar peraturan? Boleh menindas dengan kuasa? Masih keras kepala. Baik. Hari ini aku Bagas Santoso. Akan bilang begini. Siapa dukung aku jadi ketua? Setelah lulus, bisa langsung kerja di grup arus emas ayahku. Bekerja di sana. Memang anak orang terkaya bisa masuk grup arus emas? Grup arus emas itu dibangun ibuku sendiri. Kapan berubah jadi milik ayahmu? Setiap tahun banyak lulusan universitas top berebut tak bisa masuk grup arus emas. Cuma dengan sepatah kata Bagas, bisa langsung diterima? Masa iya? Sudah dengar semua? Karena iri, Nadia Pratama sengaja mengacaukan upacara pelantikanku. Orang berkarakter buruk, tak pantas jadi ketua Dewan Siswa, harus kena hukuman. Pertama, aku tak langgar peraturan. Kedua, tak bersalah. Siapapun datang, tak bisa hukum aku. Justru kamu, andalkan latar keluarga, semena-mena, sogok teman terang-terangan. Kamu yang pantas dihukum. Hah! Kamu memang takkan menyerah sebelum gagal total. Setelah disetujui, jadi ketua, pertama-tama, aku keluarkan kamu dari Dewan Siswa. Permohonan pengangkatan ketua telah disetujui Dewan Pembina. Dewan Pembina memang tidak memberitahu anak anggota Dewan ikut pemilihan. Apa Bagas Santoso cuma sok-sokan? Kalau begitu posisi ketua Bagas Santoso, permohonan Anda ditolak. Tidak mungkin. Ayahku anggota Dewan. Siapa berani tolak? Ajukan ulang, cepat. Minggir. Pasti kamu sendiri salah prosedur. Aku sendiri yang urus. Persetujuan akhir, ibuku juga ikut. Seperti kamu, anak luar nikah berkelakuan buruk, tak akan pernah disetujui. Apa? Perempuan ini yang main belakang? Dia cuma mahasiswa miskin. Naik sepeda. Mustahil dia bisa mengendalikan komite sekolah. Aku terlalu khawatir. Karena Dewan Pembina Sekolah menolak permohonan pengangkatanmu, jadi posisi ketua harusnya milikku. Siapa bilang ditolak? Aku lupa kasih tahu ayahku lebih dulu. Nadia Pratama, tunggu saja. Aku akan telepon ayahku. Sekarang. Aku minta ayahku langsung setujui. Halo, Nak. Ayah, ada orang di sekolah merebut posisi ketua Dewan Siswaku. Cepat setujui prosesnya dulu. Ayah, ada orang di sekolah merebut posisi ketua Dewan Siswaku. Cepat setujui prosesnya dulu. Siapa berani ganggu anak kesayangan kami? Tenang, Nak. Ayah langsung setujui. Benar suara ayahku, suara Raka Santoso. Ayah benar-benar mengkhianati ibu, punya anak luar nikah. Sudah dengar semua? Ayahku mau siapa jadi ketua? Cuma satu kata, kan? Sekarang, posisi ketua ini harus milikku. Berani-beraninya pakai nama ibuku untuk bela anak luar nikah. Hari ini, aku tak akan biarkan kalian menang. Oh ya, Bagas Santoso? Ayahmu, jangan-jangan dia cuma bisa ngomong doang? Orang terkaya apa? Kalau berani, suruh ayahmu datang sendiri ke sekolah, biar aku lihat. Kayak orang terkaya di Samudra Tengah. Tunggu ya, Nak. Ayah segera ke sana. Biar perempuan sombong itu minta maaf langsung padamu. Dengar? Ayahku sebentar lagi datang. Buat kamu kapok. Kenapa? Ketakutan? Bagas Santoso, masih manja banget ya? Cuma bisa panggil ayah, mau menindas dengan kuasa? Kalau gitu, coba juga bilang ke ayahku. Aduh. Halo, Nak. Telepon ayah. Kangen ya? Ayah, ada yang nakal sama aku di sekolah. Apa? Di Samudra Tengah masih ada yang berani ganggu Nadia kita. Dia cari mati, ya? Nadia, tunggu ayah ke sana. Ayah bela kamu. Hari ini kok pada ada masalah semua. Satu-satu ya. Ayah urus dulu masalah adikmu. Nanti ayah lihat juga si sok manis itu. Kenapa? Ayahmu datang. Masalah selesai? Ayahku orang terkaya. Ayahmu bukannya cuma buruh rendahan? Ayahku adalah yang kau sebut orang terkaya di Samudra Tengah, Raka Santoso. Ayahku adalah yang kau sebut
orang terkaya di Samudra Tengah, Raka Santoso. Hah? Aku tahu kau iri. Aku kaya. Tapi tak perlu berbohong untuk gengsi sampai mengaku ayah orang. Nanti saat kau tahu jati dirimu, akan kulihat reaksimu. Persetujuan sudah keluar. Dia benar anak orang terkaya. Ternyata dia benar. Ayahku berani memakai hak istimewa ibuku untuk dukung anak luar nikah. Akan kubuktikan, jalan pintas ini tak semudah itu. Lihat! Mulai sekarang, aku Bagas Santoso adalah ketua Dewan Siswa. Atas nama Dewan Siswa, kutuntut kau, perempuan pencitraan, yang berusaha mati-matian. Menjilat ayahku. Perempuan, Tunggu dulu, bukannya Dewan Pembina yang datang? Kalau kau anak, anggota Dewan Pembina, tunggu dia datang. Serahkan langsung surat pengangkatan. baik. Karena kau belum menyerah, nanti ayahku datang, langsung kau dipecat. Baiklah, mari kita lihat. Siapa yang lebih dulu dipecat? Atau kau yang terusir malu-malu? Nadia Pratama, sebagai ketua, berkali-kali aku tolerir kelancanganmu padaku. Tapi kau terus memprovokasi. Sebagai putra orang terkaya, wibawa ke. Hari ini, akan kuberi pelajaran untukmu. Siapa yang tak tahu diri? Berani ganggu anakku? Siapa yang tak tahu diri? Berani ganggu anak kami? Bu, kenapa ibu kesini? Ayah mana? Ayah memang royal ya. Pakai perhiasan ibu diam-diam untuk bermanis-manis pada perempuan jahat. Ayahmu 1 menit ini dapat penghasilan jutaan. Menghadapi satu sisok manis yang cari masalah, mana perlu buang-buang waktunya? Atas nama istri anggota Dewan Pembina Sekolah, ku kabarkan. Kau dipecat. Maya, hari ini ulang tahun pernikahan. Kita yang ke-20. Hari jadi. Aku Raka Santoso bersumpah. Seumur hidup hanya cinta kamu. Tak akan berubah. Sudah tua-tua, Ayo, cepat, bangun. Cantik ya? Karena berani datang, tepat jadi sasaran. Kumpulkan bukti perselingkuhan ayah. Memecat aku? Bukannya Dewan Pembina Sekolah yang datang? Siapa bisa buktikan? Anda istri anggota Dewan Pembina Sekolah? Kamu, Baik, kelihatannya kau tak akan menyerah. Sampai akhir. Dia tidak bohong. Pria di foto ini adalah wakil direktur grup Arus Emas yang tampil di harian finansial Arus Emas. Raka Santoso. Tahu takut? Cuma ketua Dewan Siswa. Mau ambil, tinggal ambil. Kalau tak mau, bagiku itu cuma sampah. Sedangkan kau, bahkan sampah pun, tak layak engkau dapat. Buru-buru apa? Kebetulan, ayahku, juga Raka Santoso. Buru-buru apa? Kebetulan, ayahku, juga Raka Santoso. Rekayasa fotonya lumayan bagus. Tapi lain kali, ingat juga untuk rekayasa. Nama di KTP-mu. Ayahku kan Marga Santoso. Kau Marga Pratama. Rekayasa foto tak bisa hapus. Status miskinmu. benar. Muda-muda begini. Sudah licik sekali. Aku tak punya anak perempuan, tak tahu malu sepertimu. Lihat, anakku pakai jam tangan edisi terbatas. Kau, seluruh badan barang murahan, masih berani bermimpi menyebut diri keluarga kami? Mengejek sekali. Ingin jadi ibuku? Kau tak pantas. Perhiasan yang kau pakai, cuma barang ibuku yang dicuri Raka Santoso untuk membahagiakanmu. Kau pikir ini karena kemampuanmu sendiri? Kau ngomong apa? Semua ini dibeli Raka dengan sukarela untukku. Aku tak bermarga Santoso karena Raka Santoso masuk ke keluarga istri. Aku pakai marga ibuku Pratama. Dulu dia tak punya apa-apa. Kakekku melihatnya jujur, baru izinkan dia masuk keluarga Pratama. Semua yang dia punya sekarang dari kami. Kau bilang ayahku menantu yang masuk keluarga istri. Kau bohong, ngomong aja sembarangan. Ayahku segitu kayanya. Siapapun yang ketemu, pasti cuma bisa nyamper. Masih belum masuk keluarga istri? Ikutin kemauan ibumu? Kau cuma iri sampai gila. Di Samudra Tengah, perempuan mana bisa lebih hebat dari orang terkaya? Sampai orang terkaya mau masuk keluarga istri? Kau cuma mau sayangin anakku. Sampai ngomong seenaknya. Berani ngomong gitu? Kurasa kau cuma pengen deketin kami, buat dapetin hubungan. Sampai bohong kayak gini pun kau buat. Kalian heran? Wajar saja. Soalnya Raka Santoso, dia sama sekali bukan orang terkaya di Samudra Tengah. Dia cuman manfaatin nama ibuku buat sok jago di luar. Jabatannya dari ibuku,
uangnya, semua dari keluarga Pratama. Dasar kau yang nggak tahu diri, si sok manis. Suamiku juga yang kau dan ibumu anganin. Ibumu itu siapa? Berani-beraninya nginjak-injak suamiku. Aku pengen lihat di Samudra Tengah siapa yang berani ganggu anakku. Bu, kenapa ibu datang? Dokumen persetujuan sudah kubaca. Anakku diganggu. Masa ibu nggak datang? Wah, gaya lo lumayan juga aktingnya. Nggak tahu juga dari mana. Asalnya perempuan ini, bajunya biasa. Dari kampung, ya? Mau jadikan anak, cari jodoh kaya? Bu, anaknya itu pengemis yang nempel sama ayahku. Jadi ibunya pengemis tua. Lihat seluruh tubuhnya. Tak ada barang mahal. Berani datang memalukan sekolah. Tidak tahu malu. Kalian semua dibohongi oleh Bagas Santoso. Identitas aslinya. Cuma anak luar nikah. Drama ini sudah besar. Tokoh utama belum datang. Bagaimana kita tutup? Aku paham. Kalian sengaja buat keributan. Untuk panggil anggota Dewan Pembina Sekolah, mau menarik perhatian. Suamiku saja mau menggoda dia. Wanita sepertimu yang hancurkan keluarga orang, sudah biasa kulihat. Ku kasih tahu, hati Raka hanya untuk aku dan anakku. Jangan buang waktumu. Oh ya? Kalau begitu, biar suamimu si orang terkaya. Yang jelaskan sendiri. Siapa si perempuan tak tahu malu yang hancurkan keluarga orang? Perempuan jahat. Halo sayang. Sayang, kamu telepon aku. Ada apa? Bukannya kamu mau minum sup kambing? Aku baru keluar dari pasar. Lagi dalam perjalanan jemput anak. Daging kambing memang amis. Masak apapun tetap amis. Baiklah. Nanti aku buatkan yang lain. Suara ini. Kedengarannya mirip dengan ayah anggota Dewan Pembina Sekolah Bagas Santoso. Sangat mirip. Omong kosong. Dia mana bisa disamakan denganku? Jangan-jangan kamu nomor telepon ayahmu sendiri saja tidak kenal. Kamu. Ini memang nomor ayahku. Oh. Aku paham sekarang. Rupanya kalian adalah wanita jahat dan anak ayahku. Kamu, Apa maksudnya ini? Siapa yang wanita jahat? Sudah kuduga. Berani-beraninya melawan aku. Rupanya benar-benar dasar licik. Aku sarankan kamu tahu diri, segera putus dengan Raka. Jangan berkhayal tentang status yang bukan hakmu. Kenapa tidak tanya Raka Santoso? Siapa sebenarnya yang berkhayal? baru pertama kali aku lihat wanita jahat mengancam istri sah. Ibuku, kalau putus dengan suamimu, makanan dan minumanmu akan terputus semua. Perempuan celaka ini berani-berani merayu ayahku. Hari ini aku akan memberi pelajaran untuk ibuku. Donna, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Lain kali, jangan suruh ayahmu seorang terkaya kirim mobil sport. Kirim suplemen aja. Buat tubuhmu yang lemah. Beraninya kau pukul aku? Semua orang lihat. Kamu yang mulai duluan. Aku cuma pembelaan diri yang sah. Kamu. Dasar jahat. Berani pukul aku di depan banyak orang. Kamu tidak punya sopan santun. Urusan anak-anak, kita orang dewasa. Jangan ikut campur. Lepaskan aku. Atau aku tidak jamin kekuatan pukulanku. Dengar ya, aku tidak tahu dengan cara apa kau menjerat ayahku hingga punya anak ini. Tapi akulah ahli waris sah ayahku. Nanti ayah datang, akan kusuruh dia mematikan karier kalian di Samudra Tengah. Betul. Grup arus sama suamiku. Bukan main-main. Kalian berdua yang jahat ini berani memukul orang. Nantikan saja masuk penjara seumur hidup. Ayah datang, kalian celaka sekarang. Akhirnya datang juga. Hari ini kita akhiri semuanya. Siapa yang kurang ajar mengganggu istri dan anakku? Ayah, kenapa baru datang? Lihat, aku dan ibu sudah dipukuli orang. Sayang, sakit sekali. Kalau terlambat, kau tak akan lihat aku lagi. Kamu harus beri kami keadilan. Segera hubungi grup arus mas, Institut Riset Medisnya. Untuk obati istri dan anakku. Cepat. Baik, Direktur Raka. Tak kusangka, Direktur Raka tak hanya sukses, tapi juga perhatian pada keluarga. Lihat saja keprihatinannya pada mereka. Nadia Pratama dan ibunya, hari ini pasti tak akan berakhir baik. Direktur Raka,
Saya baru menyumbang 220 miliar rupiah ke sekolah. Kini anak saya celaka. Jika dia kenapa-kenapa, saya langsung tarik dana. Direktur Raka, mengingat kontribusi Dewan Pembina Sekolah, kami sudah buat pengecualian. Izinkan Bagas ikut pemilihan ketua. Tapi konflik pribadi siswa. Selalu kami utamakan mediasi. Siapa yang berani? Saya hitung sampai 3. Segera berdiri. Atau grup arus emas akan tuntut sampai tuntas. 3, 2, Raka Santoso. Tak usah hitung. Ayah, ini 2 sisok manis ini. ah. Istriku, kenapa kau di sini? Suamiku? Takut sekali melihatku? Lebih baik belajar dari wanita. Dan anakmu ini cara memanfaatkan status orang terkaya di Samudra Tengah untuk menindas dengan kuasa. Apa yang terjadi? Jangan-jangan Bagas Santoso itu anaknya. Siapa bilang anak? Beresiko dipecat. Kalau berani, Grup Arus Emas dan sekolah ini punya kerja sama rekrutmen kampus terarah. Tak peduli mana anak kandung, mana anak luar nikah. Ini urusan rumah tangga mereka. Kalau jadi heboh, buruk juga buat nama sekolah. Jangan ikut campur. Pemilihan ketua Dewan Siswa sudah selesai. Semua pulang, siapkan belajar. Cepat pulang. Pergi. Raka Santoso, tenang saja. Masalah hari ini tak akan kusebarkan sepatah kata pun. lihat. Ayahku membubarkan kerumunan. Pasti mau menghajar kalian habis-habisan. Kalian berdua, sampah tak berguna. Sekarang suamiku datang. Beres kalian? Ayah mau menghajar, aku dan ibu bagaimana? Nadia, kau salah paham. Ayah cuma tak mau identitasmu terbongkar. Dia cuma siswa yang kubantu. Aku tak kenal dia sama sekali. Sayang. Sayang, apa yang kau katakan? Membantu? Dermawan sekali kau. Mobil sport edisi terbatasku dan perhiasan langkaku kau berikan semua ke orang asing tak dikenal? Kau siapa? Berani sekali kau bicara pada suamiku begitu? Kenapa tak berani? Jabatannya, hak istimewanya, bahkan pakaian yang dia kenakan, semua dibeli pakai uangku. Uangmu? Kekayaan suamiku bukan hal yang bisa kau bayangkan, Nona tua. Sayang, suruh grup Arus Emas. Usir mereka. Aduh, Bu, kamu baik-baik saja? Pak, masa demi 2 perempuan ini, kau berani pukul kami? Jangan asal ngomong. Siapa bapakmu? Raka Santoso. Aku istrimu yang sah. Kau tega tinggalkan kami demi dia dan sisok manis ini? Kami sudah menderita bersamamu. Sekarang sukses. Langsung buang kami. Cepat diam. Kalian cari mati. Jangan seret aku. Pak, apa kau takut? Sisok manis. Dan dia nodai namamu? Aku yakin kau setia pada ibuku. Pasti sisok manis ini yang merayu kau. Maya, jangan dengarkan omong kosong mereka. Dia cuma temanku. Dia yang terus nempel padaku. Aku juga korban. Aku terlalu baik padamu. Sampai perempuanmu berani injak-injak aku. Raka, bukannya kau datang bela kami, mereka kami. Kau cuma nonton. Kau pikir dia berani? Semua miliknya dari ibuku. Tanpa ibuku, dia bukan apa-apa. Papaku si orang terkaya Samudra Tengah. Apa yang tidak berani dia lakukan? Jangan menyesatkan orang di sini. Dia tidak berani. Karena orang terkaya Samudra Tengah yang sebenarnya adalah ibuku, Maya Pratama. Ibuku bukan cuma pengendali utama grup Arus Emas, tapi juga punya saham di banyak perusahaan multinasional. Hahaha. Kau bilang ibumu orang terkaya sebenarnya di Samudra Tengah? Coba lihat dirimu di cermin. Siapa kau ini? Papaku bisa dukung aku dengan hak istimewa direktur. Bisa belikan aku mobil sport edisi terbatas. Ibumu bisa? Pakaianmu barang murahan. Bilang saja ibumu orang kaya. Orang terkaya di kampungmu ya. Kalungku ini saja. Cukup untuk kalian berdua. Pakai bertahun-tahun. Coba ukur dulu kemampuanmu sendiri. Sudah, jangan lanjut. Pa, apa kau akan bertindak kejam? Tenang saja. Sekeras apapun kau bertindak, aku dan ibuku bisa tahan. Maya,
Barang-barang itu mereka yang curi. Aku akan panggil orang, bawa mereka lapor diri. Beri keadilan padamu. Kemari. Tunggu. Langsung usir mereka. Kurang seru. Kalau mereka tidak bicara, aku tidak tahu. Selama ini kau diam-diam lakukan hal-hal kotor. Tidak. Bertahun-tahun ini, kau pakai uangku, belikan mereka mobil sport dan barang mewah. Wah, sangat dermawan ya. Barang ini memang dicuri. Tapi, siapa pencurinya? Orang lain. Kau kira lempar tanggung jawab ke mereka? Bisa bikin kau lepas tangan? Ha! Aku perlu mencuri? Mobil sport dan perhiasan? Mau berapapun? Ayah belikan. Ayah juga belikan. Apartemen mewah di pusat kota. Lebang megah dari sekolahmu. Kalian seumur hidup takkan mampu beli. Ibu Laras Handayani, Anda diduga mencuri perhiasan Direktur Maya Pratama atas nama Grup Arus Emas. Ini surat peringatan pengacara. Grup Arus Emas. Jadi kau benar orang terkaya? Ya, Lalu mobil dan rumahku, apakah semuanya dari Grup Arus Emas? Kau benar orang terkaya? Kenapa diam? Tadi, sok jago sekali. Sayang, tolong aku tak mau masuk penjara. Dua orang bodoh ini masih belum tahu situasi. Pergi. Berani-beraninya kau curi barang Maya. Ayah, Demi uang, berani panggil ayah? Benar-benar, anak tak punya hati nurani. Raka Santoso, kau sungguh egois. Tenang saja. Selanjutnya, akan giliranmu. Maya, Hmm, kau tahu sifatku. Aku selalu polos di hati. Sungguh, ya, aku bantu dia beberapa kali. Jadi dia selalu memakai namaku untuk sewenang-wenang di luar. Nadia, kalau aku tahu mereka berani ganggu kau, takkan aku lemah hati. Sayang, bukannya hari ini kau membela aku dan anak kita? Kenapa baik-baik saja pada kedua perempuan ini? Diam. Kau perempuan tak tahu malu. Mau fitnah aku lagi? Maya, perempuan inilah yang menjeratku. Kau tahu itu. Semua karena aku terlalu mencintaimu. Jadi aku diganggu dia. Aku bersumpah di hatiku dari awal sampai akhir. Hanya kau yang kucinta. Lagi pula, jangan biarkan Nadia kehilangan ayah, kan? Nadia, bujuk ibumu, cepat. Ayah, berhenti berakting. Nadia, ayah yakin ayahmu tak salah. Jangan lagi berkata begitu. Maya, aku tahu, hati kita selalu satu. Hmm, Aku tak akan lagi beri kesempatan pada perempuan macam ini. Tenang. Aku akan berusaha keras, tebus kesalahan padamu dan Nadia. Perempuan ini pandai cari uang, lalu tetap cinta buta padaku. Aku cari alasan, bujuk sedikit, langsung percaya. Nadia, kamu sudah besar. Nanti akan ambil alih perusahaan. Ibu, kenapa tiba-tiba bicara ini? Aduh. Ini catatan aset yang ayahmu diam-diam pindahkan selama ini. Dari Grup Arus Emas, sudah lama aku awasi dia. Saatnya balas dengan akal yang sama. Menangkap dengan mudah. Ayah, selama ini pengkhianatanmu pada aku dan ibu akan kubuat kau bayar berlipat ganda. Maya, aku buktikan dengan waktu. Kalau aku biarkan kau disakiti lagi, biar aku disambar petir. Masih kurang pelajaran? Cepat pergi. Maya, biar aku bawa tasmu. Maya, Nadia, tenang. Masalah hari ini pasti ku selesaikan baik-baik. Proses pemindahan aset masih di tahap kritis. Harus ku percepat. Sayang, tenang. Aku dan Nadia percaya padamu. Aduh, Menganggapku bodoh. Aku dan Nadia sudah siapkan kejutan untukmu. Nadia. Ayah panaskan susu untukmu, biar tenang. Terima kasih, Ayah.
Ayah, kamu datang larut malam. Ada masalah? Ini. Ayah, apa ayah? Ada kesulitan? Cerita padaku. Siapa tahu, aku bisa bantu. Aduh. Nadia memang anak yang paling peduli. Sebenarnya tak ada masalah. Cuma di proyek akhir-akhir ini, ada sedikit masalah. Lalu gimana? Aku belum lulus. Dan tak punya uang. Nadia, bukankah ibumu kasih banyak saham? Bisa pinjamkan ke ayah untuk jaminan? Tapi saham ini, ibu larang aku sentuh. Aduh, ayah lagi benar-benar terjepit. Kalau tidak, tak akan minta tolong. Relakan ayah celaka. Aku tahu, kau lagi susah. Aku dan ibuku, mana bisa biarkan kau merusak grup arus emas. Tentu bukan. Ini kontrak pengalihan saham. Tanda tangan saja. Aduh, baik. Ngomong-ngomong Nadia, hanya karena kau tanya, aku terpaksa beritahu. Tapi ini, jangan bilang ibumu. Aku takut dia khawatir. Tak kusangka, setelah kejadian hari ini, kau masih mau bantu ayah. Bagaimanapun, kau ayahku. Keluarga, tak ada dendam lama. Lagi pula, ayah sedang memikirkan proyek perusahaan. Aku juga ikut bantu perusahaan ibu. Sedikit. Bodoh sekali. Masih mengira, aku ayah penyayang. Setelah dapat saham, grup arus emas pasti milikku. Ayah, serahkan kontraknya. Setelah ini masih ada pengalihan saham dan pendaftaran usaha resmi. Urusan remeh-temeh ini, kamu yang muncul terlalu mencolok, mudah curiga ibu. Aku yang urus, lebih aman. Nadia memang perhatian. Ayah tahu, kamu yang paling sayang ayah. Tidak seperti ibumu. Selalu waspada padaku. Nanti setelah likuiditasku lancar, ayah belikan kamu tas edisi terbaru dan mobil sport. Mau apa? Ayah belikan. Ayah, kamu tahu, bukan untuk itu. Asal bisa bantu ayah, bantu perusahaan, aku sudah senang. Dan ayah, bertahun-tahun ini demi grup arus emas, ayah sudah lelah. Menangkap dengan mudah. Seberapa lama aku bersamanya, sepanjang itu pula dia merencanakan. Tidak hanya memindahkan aset, dia juga menarik banyak klien bagus arus emas. Dia sudah merencanakan besar, kita juga tak boleh mengecewakannya. Tapi, dana grup arus emas sudah dipindahkannya ke banyak rekening. Mungkin sulit ditarik kembali. Dia serakah dan sombong. Kita hanya perlu ikut kemauannya, buat dia lengah, pegang bukti kesalahannya. Nanti, tak hanya aset kembali, dia juga akan bayar demi perbuatannya sendiri. Ibu, mau tambah bensin? Dia dan aku beda status. Pasti tak akan serang aku. Dia pasti cari kamu. Bagaimanapun, kamu harus ikut main. Kalau dia tegak, incar sahammu, jangan kau kasihan. Suruh dia tanda perjanjian keluar tanpa harta. Begitu, aku bisa serang dia. Tanpa ragu. Aku paham, Bu. Dia tak punya hati. Kami tak perlu adil. Aku percaya ayah. Dengan kemampuan ayah, pasti bisa bawa keuntungan besar. Percaya deh. Akhirnya pasti berakhir sia-sia. Nanti saat itu, Ayah, Raka, kok datang malam-malam? Datang ke sini larut. Tak takut dia curiga? Tenang. Cintanya sudah dalam. Dia percaya semua omonganku. Apalagi, aku sudah dapat saham si sok manis itu, grup arus emas, segera jadi milikku. Aku tak perlu takut lagi. hebat ayah. Setelah grup arus emas kosong, perusahaan kita bisa melantai. Nanti, tak perlu urus masalah pelik itu. Kita bisa terus hidup mewah. Nanti, aku suruh Nadia Pratama, si sok manis itu, layani aku. Hahaha. Balas dendam atas penghinaannya. Raka, karena kita sudah berhasil,
Bukannya itu balasan dari Somanis? Yang dulu, kita harus balas. Aku akan menghancurkan nama dan martabat Maya Pratama. Dia harus tahu, merebut milikku akan berakibat fatal. Tenang saja. Begitu aku resmi kuasai arus emas, hal pertama yang kulakukan adalah menghabisi mereka berdua. Maya Pratama merasa hebat, akan kujatuhkan dia dari tahta orang terkaya di Samudra Tengah. Biar dia merasakan rasa kehilangan segalanya. Bu, sekarang tinggal Ibu bertindak. Jaringannya bisa kita tarik. Raka Santoso serakah dan sombong. Setelah dapat saham, dia pasti tak sabar ingin merebut posisiku. Laras Handayani dan Bagas Santoso juga serakah dan arogan. Mereka pasti tak akan lewatkan kesempatan menghina kita ini. Kita hanya perlu siapkan jebakan dan tunggu mereka masuk perangkap sendiri. Semua bukti sudah kukumpulkan, termasuk catatan arus dana dan dokumen palsunya. Oh, ini juga. Ini. Tak kusangkakan Maya Pratama. Saham grup arus emas sudah di tanganku. Arus emasmu kini milikku. Termasuk villa keluarga Pratama. Waktunya ganti pemilik. Aku sarankan, kau cerai saja dari Raka. Jangan tahan status istri sah. Mengganggu pandangan. Raka selama ini, dengan perempuan tua bersama kau, bersama, juga menyiksanya. Nadia Pratama, berubah perhatianku. Sekarang kembalikan. Semua di villa ini, termasuk jabatan di perusahaan ibumu, nanti jadi milikku. Berani sekali masuk rumah keluarga Pratama. Tentu dengan ini. Saham Nadia sudah dialihkan padaku. Aku sekarang pemegang saham terbesar di grup arus emas. Kau pikir masih bisa mengancamku? Aku sarankan, kau cerai dari Raka, bawa si sok manis yang kau lahirkan ini, pergi. Raka Santoso, kau yakin mau cerai dari ibuku? Diam. Aku punya saham sekarang. Aku bisa usir kalian berdua tanpa harta. Oh. Mau lihat? Kau cuma menantu masuk keluarga istri. Bagaimana? Bisa usir aku? Maya Pratama, jangan terlalu sok. Aku akan telepon keuangan. Sekarang, bekukan asetmu. Halo. Aku sebagai ketua Dewan Direksi, Grup Arus Emas, perintahkan, bekukan semua aset Maya Pratama dan Nadia Pratama. Maaf Direktur Raka Santoso, Anda tak berhak memberi perintah. Saya tak bisa menaatinya. Apa katamu? Aku jelas pemegang saham terbesar di Grup Arus Emas. Siapa yang batasi wewenangku? Baik. Meski bukan sebagai ketua Dewan Direksi, aku akan gunakan uang untuk usir kalian berdua dari Grup Arus Emas. Mengancamku dan putriku. Dengan uang? Kupikir statusku sebagai orang terkaya di Samudra Tengah tak ada. Orang terkaya lagi? Suamiku, baru saja selesaikan proyek besar. Hari ini saatnya dapatkan hasil investasi. Kalau investasi berhasil, asetnya bisa naik puluhan kali lipat. Menggantikanmu hanya butuh sebentar saja. Maya Pratama, tak menyangka kan? Aku dan grup Mentari Fajar sudah nego proyek besar. Aku akan telepon mereka agar kirim dananya. Posisimu sebagai orang terkaya akan jadi milikku. Kamu mencari aku? Kamu mencari aku? Aku telepon penanggung jawab grup Mentari Fajar. Kok yang bunyi ponselmu? Aku tak pernah bilang grup Mentari Fajar bukan milikku. Mana mungkin? Grup Mentari Fajar ini hanya kalah dari grup Arus Emas, grup Papan Atas. Mana mungkin juga milikmu? Tidak mungkin. Grup Mentari Fajar tak mungkin milikmu. Aku bersamamu lebih dari 10 tahun. Kenapa tak pernah ku dengar? Ayah, pasti dia dekat dengan Direktur Siregar dari grup Mentari Fajar. Jadi dia cuma dapat investasi proyek ini sementara. Jangan kira kau anak luar nikah, lalu anggap semua orang sehina itu. Maya Pratama, kau berani? Kau tegas selingkuh dariku?
Hari ini akan kuberitahu Direktur Siregar dari grup Mentari Fajar. Wajah aslimu. Jangan sentuh ibuku dengan tangan kotormu, anak haram. Berani kau melawan? Kau pasti takut. Takut kubongkar ibumu. Yang suka main serong. Ibuku berkelakuan baik, tak bersalah. Tak perlu buktikan ke orang sepertimu. Kau cuma takut. Siapa tahu di ponsel ibumu masih tersimpan banyak pria lain. Ah, kakak terlihat suci, tapi diam-diam. Begitu haus ya. Kalau kalian jahat begini, jangan salahkan aku nanti. Bagus, Maya Pratama. Kau berani selingkuh dari belakangku. Anak harammu. Semuran Nadia. Masih berani tanyai aku? Dasar si sok manis. Aku sekarang akan cerai denganmu. Aku mau cerai sekarang. Tapi, mengingat kita pernah suami istri dan masih ada kasih, aku bisa biarkan kau tidak keluar tanpa harta. Nadia, masih muda. Boleh kau tetap kerja di Arus Emas. Arus emas sudah kau rusak. Jangan pura-pura jadi pria setia. Raka Santoso, kamu cuma menantu keluarga pertama yang masuk keluarga istri. Grup Arus Emas memang milik ibuku. Berdasarkan apa kau bicara begitu? Jangan banyak omong. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk Arus Emas. Sekarang bukan dia yang bisa putuskan sendiri. Maya, kalau bukan karena kau selingkuh duluan, mana mungkin Raka putus asa dan memilih bersamaku? Aku hanya tak punya surat nikah saja. Kaulah perempuan yang mengkhianati cinta sejati. Betul. Bagaimanapun, aku anak kandung. Ayahku 100%. Tidak seperti orang lain. Siapa tahu anak siapa sebenarnya. Raka Santoso, apa kau benar-benar mau cerai denganku? Kau sudah selingkuh. Mana ada pria yang tahan? Tentu aku mau cerai denganmu. Semoga engkau tak menyesal. Awalnya aku dan ibuku masih ingin beri sisa harga diri terakhir. Ibumu itu perempuan jahat. Ayahku mana mungkin menyesal. Kurasa ibumu yang masih ingin terus merepotkan ayahku. Aku sarankan, lebih baik kau ajukan cerai. Di luar sana, entah sudah bermain dengan berapa orang, mau mengejar Raka sambil keluar modal. Dia pun tak sudi. Menantu masuk keluarga istri tak becus ini, di matamu ternyata bagus sekali. Sepertinya kau benar-benar lapar. Kau, Jangan sebut menantu di depanku. Ya, awalnya aku memang tak punya uang. Tapi selama bertahun-tahun ini, pengorbananku untuk grup Arus Emas tidak sedikit. Maksudnya korupsinya tidak sedikit, kan? Aku tahu aku hebat. Tapi wanita sepertimu, yang pernah selingkuh, takkan kumaui. Raka Santoso, akulah yang tak mau pada lelaki sepertimu. Maya Pratama, kalau kau tahu diri sejak awal, kan lebih baik. Harus menunggu Raka dapat saham, baru mau menyerah. Keras kepala sekali, susah diatur. Rupanya, kau juga sadar, tak pantas untukku. Memang, sekarang aku pemegang saham terbesar di grup Arus Emas. Dan di sampingku, ada wanita seperti Laras, muda dan cantik, serta perhatian menemaniku. Memang tak perlu bermasalah lagi denganmu. Raka Santoso, bercerai denganmu adalah keputusan paling benar yang dibuat ibuku. Lepas dari benalu sepertimu, ibu dan perusahaannya baru bisa maju. Tidak seperti orang-orang tertentu yang cuma bisa sok gaya pakai barang curian. Wah. Keras kepala saja. Nanti saat ayahku resmi kuasai grup Arus Emas, hal pertama adalah mengusirmu dari sekolah, biar kau dan ibumu sama-sama kelaparan. Sekarang kau cuma anak, yang punya ibu tapi tak punya ayah. Nanti di Samudra Tengah, tak akan ada yang menganggap kalian. Jaga mulutmu, bicara yang sopan. Ayah, akhirnya ayah setuju untuk menceraikan perempuan ini. Kalau bukan karena dia, ayah pasti sudah membangun usaha sendiri, jadi taipan bisnis sejati. Nanti, aku benar-benar akan jadi anak konglomerat. Siapa berani meremehkanku? Benar, Raka. Kalau dia diceraikan, pasti tak akan menemukan pria hebat sepertimu. Maya Pratama, yang tak dicintai itu si sok manis. Laras, sebentar lagi kita rayakan dulu.
Lalu, kita urus surat nikah baru. Raka, kamu belum tanda tangan. Setelah kamu tanda tangani, dia benar-benar tak ada hubungan lagi. Tunggu. Ada apa, Bagas? Berlebihan. Dulu ibu anak itu sangat sombong, selalu menyerang kami. Sekarang setuju cerai. Dengan mudah, pasti ada maksud jahat. Mereka harus keluar tanpa harta. Kalau tidak, terlalu murah bagi mereka. Iya, Raka. Meski kamu baik hati, tapi dia menyanyikanmu selama 20 tahun. Jangan permudah dia. Sudah, tenang saja. Aku sudah punya rencana. Tanpa aku, grup Arus Emas tak akan bertahan lama lagi. Harta ini bagiku tak berarti apa-apa. Uang ini, jadikan tanda terima kasih terakhir untuk mereka. Jangan sok suci. Uang ini milik ibuku. Warisan dari kakekku untuk ibuku. Kau cuma menantu masuk keluarga istri. Bukan giliranmu. Kalau begitu, akan kubuat ibumu keluar tanpa harta, atau kusediakan skandal perselingkuhannya tersebar di Samudra Tengah. Raka Santoso, lebih baik kau baca dulu perjanjian cerai ini. Bagaimanapun, perceraian ini pasti terjadi. Dan kau keluar tanpa harta. Sudah pasti. Mari kita lihat. Tanpa uang, tanpa perusahaan, kau bisa apa di Samudra Tengah? Hah! Perjanjian keluar tanpa harta. Hah! Apa ini? Kenapa ada tanda tanganku? Apa yang terjadi? Aku tak pernah menandatangani perjanjian keluar tanpa harta. Maya Pratama, kau main apa? Tentu kau yang tanda tangan. Ayah, ini kontrak pengalihan saham. Tanda tangan saja. Baik. Terima kasih, Nadia. Tak kusangka, setelah kejadian hari ini, kau masih mau bantu ayah. Bagaimanapun juga, kau tetap ayahku. Keluarga tak boleh simpan dendam. Dan ayah melakukannya demi proyek perusahaan. Aku juga hanya ingin bantu perusahaan ibu. Ngomong-ngomong, Nadia, karena kau yang tanya, baru aku memberitahu dengan berat hati. Tapi soal ini, jangan bilang ibumu. Aku takut dia khawatir. Apa? Kalian berdua main sandiwara menjebakku. Harta Maya Pratama. Tak perlu kau atur-atur. Yang harus keluar tanpa harta adalah kau. Ayah, kenapa kau tanda tangani perjanjian keluar tanpa harta? Aku mana tahu. Ini pasti dokumen palsu. Jangan pikir pura-pura gila. Bisa mengelabui kami. Ini cuma salinan cadangan. Maya Pratama, berani kau hadapiku begini? Kalau bukan aku yang bantu negosiasi proyek-proyek itu, grup Arus Emas bisa sampai di posisi seperti sekarang? Proyek yang kau urus. Cuma ibuku yang sengaja kasih untuk menjaga harga dirimu yang menyedihkan. Dia sengaja menyerahkannya padamu. Kalau bukan karena itu, kau bahkan tak punya kualifikasi untuk terima proyek. Tokoh inti proyek-proyek itu, jelas aku semua. Kurasa kau cuma mau merendahkan ayahku untuk jaga harga diri. Kalian yang menyedihkan. Ngandelin suami yang ngandelin, masa takut ngaku? Perempuan terlalu kuat, tak disukai pria. Kemampuanku sendiri, aku sangat tahu. Kalau aku tak punya kemampuan, bagaimana semua klien grup Arus Emasmu bisa aku ambil? Maya Pratama, tunggu saja kebangkrutanmu. Kurasa kau yang harus tunggu bangkrut. Rupanya kalian belum tahu? Ayahku bukan cuma ambil klien kalian, tapi juga dapat investasi besar triliunan rupiah dari grup Mentari Fajar. Betul. Kalian nih, mending sekarang masih ada kesempatan. Cepat-cepat minta maaf dengan berlutut. Siapa tahu, kalau kami lagi senang, kami kasih kalian sedikit uang. Lihat penyakit menjijikan yang kalian derita. Kalian Nadia, jangan buang tenaga. Debat sama mereka. Kita tunggu saja pertunjukannya. Maya Pratama, tunggu investasiku berhasil.
Di Samudra Tengah, kau cuma bisa mendongak padaku. Investasimu takkan berhasil. Direktur Raka, semua dana investasi yang dialihkan dari rekening perusahaan mengalir ke rekening anonim luar negeri. Perusahaan kita bangkrut. Apa? Kok bisa bangkrut? Bukannya hampir melantai di bursa? Bukannya investasi sukses? Aku mana tahu. Semua ini, apa semua ulahmu? Ibuku sudah bilang, grup Mentari Fajar miliknya. Kalian sendiri yang tak percaya? Selesai. Uangnya hilang semua. Semuanya selesai. Ayah, kau jangan sampai selesai. Kalau kau selesai, aku dan ibuku bagaimana? Tenang, Bagas. Aku rela mempertaruhkan nyawaku, tapi takkan biarkan anakku hidup menggelandang. Kau sekarang buat lagi perjanjian cerai dan janji kau keluar tanpa harta. Serahkan semua hartamu ke namaku. Kalau tidak, aku... Ibu, jangan. Jangan sentuh Nadia. Raka Santoso, kasih sayangmu pada anak ini. Sungguh dalam ya. Tapi, lebih baik kau lihat ini dulu. Sebelum kau putuskan, mau ambil risiko besar. Untuk bela dia, Kenapa? Baru sekarang keluarkan barang bagus untuk minta ampun? Isinya apa? Biasa saja. Cuma gertak sambal. Lalu kenapa gugup? Tidak ada apa-apa. Ada apa yang kau sembunyikan? Di folder ini, sebenarnya kau sembunyikan apa? Bicara. Raka. Tidak ada. Jangan. Aku dan Bagas Santoso. Bukan anak kandung. Tidak mungkin. Kau berani selingkuh. Memangnya kenapa? Dulu kau tinggalkan aku demi uang untuk menikahi Maya Pratama. Kenapa aku tak boleh cari pria lain? Bukankah itu untukmu? Hidup mewahmu sekarang. Karena aku mengalah demi semuanya. Betul. Makanya aku pura-pura selama belasan tahun jadi wanita simpananmu. Kau sudah begini. Jangan libatkan aku. Apa maksudmu? Asetmu di luar negeri sudah aku pindahkan semua. Urus saja nasibmu sendiri. Aku pergi. Jangan harap. Lepaskan. Ibu, apa yang kau lakukan? Selama ini ku beri hidup mewah. Ternyata kau anaknya. Dengan pria lain, hari ini akan kubunuh kau. Kata ibuku, kalau bukan karena uangmu, siapa mau ikut kau? Kau juga bisa mati. Kubunuh kau. Maya, kumohon. Maafkan aku ya. Aku tak seharusnya mengkhianatimu. Aku juga tak seharusnya memindahkan aset perusahaan. Aku semakin tak seharusnya menyokong ibu dan anak itu. Asal kau maafkan aku akan menebusnya nanti untukmu dan Nadia. Boleh kan? Nadia, apa kau tak mengakui ayah lagi? Bagaimanapun juga, kita satu keluarga. Nadia, coba tenangkan ibumu. Kasih ayah satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Boleh kan? Nanti, kau akan jadi anak kesayanganku. Apapun yang kau suruh, aku nurut. Siapa satu keluarga denganmu? Raka Santoso, kau khianati ibuku. Memindahkan aset perusahaan. Membiarkan Raka Santoso menggangguku. Itu semua kau lupa? Baru sekarang menyesal? Kenapa tidak dari dulu? Bawa perempuanmu dan anakmu pergi. Jangan ganggu ibuku. Tidak. Maya, aku tahu aku salah. Biarkan dua orang ini hancur sendiri. Kita mulai lagi dari awal. Boleh kan? Semua uangku, aku berikan padamu. Nanti aku jadi pelayanmu. Asal kau maafkan aku. apa kau masih manusia? Laras Handayani melahirkan anak untukmu, menjadi wanita untukmu? Kau tega menyakitinya? Raka Santoso, jangan kira sekadar bilang salah bisa menebus semua yang kau lakukan selama bertahun-tahun ini. Betul. Kau sudah mengecewakan ibuku begitu banyak. Ibu pasti takkan kembali padamu. Penyesalanmu sekarang hanya karena kau kini tak punya apa-apa. Cuma cari tempat berlindung. Jangan anggap aku bodoh. Maya, kau kirim orang periksa tes hubungan darahku dengan anak ini. Bukankah itu bukti? Kau masih memikirkan aku? Aku tahu hatimu masih ada aku. Kalau tidak, kau pasti sudah masukkan aku ke ruang tahanan gelap. Benar kan? Itu ibuku sedang menertawakanmu. Kau pikir dirimu sangat berharga? Harus kau? Ibu periksa tes hubungan darah Laras Handayani. Hanya agar kau lihat jelas wajah aslinya. Biar kau rasakan juga rasa dikhianati. Raka Santoso, selama 20 tahun kau sembunyikan ini dariku.
Pernahkah kau sadar akan kesalahanmu? Baru saja kau jatuh, langsung bilang salah. Menurutku kau bukan sadar salah, kau sadar akan mati. Bukan, aku tak berpikir begitu. Jaga! Bawa ketiga orang ini keluar. Yang harus ke tim penegak hukum, serahkan saja. Kasih aku satu kesempatan. Nadia, Maya. Kasih aku kesempatan, lepaskan aku. Kalian, Bu, akhirnya selesai. Bu, kita tak akan lagi diganggu mereka. Lihat kamera. Rayakan aku dan Nadia memulai hidup baru. Kedepannya kita ibu dan anak saling mengandalkan. Kelola perusahaan dengan baik, jalani hidup dengan baik. Tak akan lagi menerima perlakuan tak adil. Rayakan ibuku, bebas dari orang jahat. Rayakan kita, memulai hidup baru. Bu, mengelola perusahaan, kita lakukan bersama. Buat grup arus emas makin kuat. Baik.